Halo guys, welcome to my channel. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan Fiti Fauzia. Nah, kali ini aku akan berbagi pengalaman tentang berkenalan dengan orang yang baru. Yuk, mari kita simak. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak mampu hidup tanpa adanya keterlibatan dari orang lain. Karena itu, kita harus memiliki skill atau pemahaman berinteraksi sosial yang baik dan terarah untuk terjun langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut ini tips berinteraksi dengan orang lain, orang yang baru Anda kenal. Yang pertama yakni tersenyum. Hal yang sangat penting karena senyum menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang positif dan menyenangkan. Yang kedua, membuat bahasa tubuh yang menyambut baik. Buatlah bahasa tubuh yang menggambarkan Anda bahagia, serta lakukan kontak mata dengan orang yang Anda ajak bicara atau lawan bicara Anda. Yang ketiga, ajukan pertanyaan tentang diri mereka. Jangan selalu membicarakan tentang diri Anda sendiri ya. Ajukan pertanyaan seperti bagaimana kabar mereka dan lain sebagainya. Hal itu akan membuat mereka merasa dipedulikan. Pengalaman saya yang saya dapat saat berinteraksi dengan orang yang baru yakni orang baru itu mempunyai kepribadian, ada yang introvert, ada yang extrovert. Kalau introvert itu lebih cenderung pendiam dan melihat situasi jika berbicara dengan lingkungan yang baru. Sedangkan kepribadian yang extrovert lebih ramah, lebih aktif bicara, dan mudah untuk berteman. Ini pengalaman saya saat berkenalan dengan 5 orang yang baru. Orang yang pertama ini saya temuin saat saya melihat festival Banjari. Nah, kebetulan pada saat itu suasananya sangat ramai sekali. Nah, di samping saya itu ada seorang wanita yang Masya Allah banget, oti-oti. Saya liatin aja terus, saya senyum sama dia, dia balas senyum sama saya. Habis itu saya tanyain, halo mbak, namanya siapa? Terus kuliah apa kerja? Terus mbaknya jawab, saya kuliah di Universitas Sunan Ampel. Terus saya terkejut, ternyata kita sama-sama kuliah yang sama, di universitas yang sama, tetapi di fakultas dan jurusan yang berbeda. Mbaknya itu tahun 2018. Kita sempat ngobrol lama, saling tanya-menanya tentang kuliahnya gimana dan lain sebagainya, seperti itu. Orang yang kedua ini saya temuin saat saya membeli seblak. Dan saat itu seblaknya sangat antri sekali. Tiba-tiba ada seorang siswi duduk di samping saya. Terus saya tanyain, namanya siapa adik, kelas berapa? Ternyata dia masih kelas 2 SMP. Tipe adik ini itu kalau tidak diajak bicara dia diem terus jawab seperlunya saja. Tipenya sangat introvert sekali, beda sama yang pertama tadi, kita saling tanya. Dan orang yang ketiga ini kebetulan saat itu ada teman ibu saya main ke rumah dan membawa anaknya. Saat itu juga kami saling berkenalan. Saya menanyakan terlebih dahulu nih, namanya siapa dan lain sebagainya. Dia juga tanya balik sama saya. Ternyata dia semester 2 kuliah di salah satu universitas di Surabaya. Kita saling tanya tentang kuliah offline, kuliah online, enaknya itu gimana, terus saling berbagi cerita tentang dunia perkuliahan dan lain sebagainya. Pokoknya kita saling bertanya satu sama lain. Yang keempat ini saya temuin saat ada acara organisasi. Kebetulan organisasi itu dihadiri oleh beberapa ranting yang ada di kecamatan ini. Saya bertemu dengan seorang wanita saat itu. Terus saya tanyain namanya siapa, terus asal rantingnya mana. Ternyata dia berasal dari ranting desa yang dekat banget dengan desa saya. Habis itu kita saling menanya, dia menanya
tanya saya namanya siapa dan ranting asalnya dari mana. Setelah itu saya bertanya balik, kuliah di mana mbaknya? Ternyata dia kuliah di salah satu universitas Islam swasta yang ada di Sidoarjo. Dia bekerja sambil kuliah. Kuliahnya kan ambilnya malam, jadi paginya dia bekerja. Terus saya tanya balik nih, bagaimana sih tips biar bisa membagi waktu antara mengerjakan tugas kuliah dan bekerja seperti itu. Yang kelima atau yang terakhir ini, saya menemuinya di salah satu supermarket. Saat itu saya habis keluar sama teman saya, terus mampir di supermarket tersebut untuk membeli minuman. Setelah itu saya duduk di depan supermarket. Ternyata sebelum saya duduk di situ ada kakak-kakak yang terlebih dahulu duduk di tempat duduk itu. Terus saya duduk di sampingnya. Kakak itu melihat saya, memperhatikan saya dan tersenyum. Saya pun melihatnya kembali, melihat kakak tersebut dan tersenyum balik ke kakaknya. Habis itu saya tanya nih, namanya siapa kak? Terus kakaknya tanya balik nama saya, dan kakaknya kembali tanya kegiatannya apa sekarang. Terus aku menjawab kuliah. Kakaknya habis itu bercerita tentang dirinya. Saat itu dia menceritakan bagaimana awal dia berkecimpung berbisnis di dunia perskincarean. Jadi saya di sana itu mendengarkan cerita kakaknya. Ternyata kakaknya yang itu selain bekerja sebagai perawat, dia juga menjual skincare. Hal menarik yang saya dapat saat saya bertemu sama orang yang menjual skincare ini, kakaknya ini menceritakan tentang bisnis skincare. Saat itu dia menceritakan bagaimana jatuh bangunnya saat membangun bisnis tersebut, seperti itu. Terus kakaknya bilang sama saya nih, apakah ada nggak mau untuk memulai bisnis sama saya, seperti itu. Jadi saya diajak untuk berbisnis skincare dengan kakaknya. Manfaat yang saya dapatkan dari praktek berkenalan dengan 5 orang yang baru itu, yakni mendapatkan banyak relasi. Yang kedua, menambah wawasan. Yang ketiga, melatih rasa percaya diri saya. Dan yang keempat, menurunkan rasa tremor saat bertemu dengan orang lain atau orang yang baru kita kenal. Skill yang perlu ditingkatkan yakni menambah rasa percaya diri serta terus belajar tentang public speaking agar kita lebih enjoy lagi saat menghadapi orang yang baru atau orang yang baru kita kenal. Itulah penjelasan sedikit dari saya tentang praktik berkenalan dengan orang baru. Sekian dari saya, terima kasih.